Hai guys official, bersama Anda selalu. Subscribe, like, and share, comment. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan, dan Allah Subhanahu wa taala juga yang memisahkan. Dan kita bertemu di hari yang sangat mulia, hari Jumat, penghulu segala hari. Inilah hari yang awal Allah ciptakan alam ini, dan insyaallah aziz inilah hari Allah kiamatkan pula. Sampaikan beberapa hari yang lalu ada ulama menyampaikan kepada kami dalam suatu ceramahnya bahwa dia bilang jangan harap dunia ini akan lebih baik. Sudah tak mungkin. Makin hari akan makin sulit. Berbagai macam cobaan dan dugaan kita. Dan cobaan yang terberat di akhir zaman ini hadirin ialah cobaan fitnah. Fitnah yang terberat yang gelap adalah fitnah tentang iman. Di mana pagi hari orang itu Islam, petang hari boleh jadi murtad. Dan petang hari Islam, malam hari boleh jadi murtad. Jadi dia katakan manusia yang paling parah adalah manusia itu dia Islam itu dia punya sifat syirik. Syirik ini ada dibagi tiga. Pada zaman ini dia bilang dia Islam, KTP Islam, dan dia selalu bilang dia ini orang Islam, tapi dia mempersekutukan Allah. Bukan dia menyembah patung, bukan dia menyembah berhala, tapi di akhir zaman kata Rasulullah, berhala ialah danair dan darhamin, dina dan dirham. Uang itulah yang menjadi kehebatan. Dia sanggup tidak sholat, dia sanggup tidak mengaji Quran, tidak berzikir, kadang mengejar uang. Dia yakin dengan uang bisa segala-galanya. Padahal uang itu datang daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua bahaya adalah manusia yakin kepada pekerjaannya, pada asbabnya. Dia yakin kalau tak kerja, hidup dia susah. Kalau dia tidak petani, dia tak berdagang, dia tak bekerja, hidupnya susah. Sebab ini perlu, ikhtiar perlu, tapi jangan yakin kepada sebab. Kita yakin Allah yang kuasa. Allah beri kita mampu makan, minum, sihat. Kalau tidak sihat, tidak mampu makan, tidak minum, kita juga sakit. Tidak juga menerima pekerjaan dapat bekerja. Yang ketiga katanya yang paling bahaya juga syirik kita adalah syirik kepada atasan kita, kepada pimpinan kita. Seolah-olah kalau ada dia ni jadi gitu. Ada gubernur ni berhasil, ada bupati, wali kota, atau ada Pak Usrin, atau ada UAS. Tapi kita nafsikan semua Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau kami hidup di zaman itu bagaimana ya Rasulullah? Zaman sudah gelap gulita, tak tahu di mana haram halal, di mana riba, di mana dagang, di mana maksiat, di mana akhlak yang baik. Maka kata Nabi, jagalah benteng terakhir kamu ialah masjid. Jangan sampai tinggalkan masjid, dan buatlah amal masjid. Barang siapa yang menjaga amal masjid, Allah akan lindungi dia. Jadi hari ini ada perintah kita meninggalkan masjid, menjauhkan masjid, kita usahakan walaupun berjarak, walaupun apapun, kita jangan tinggalkan masjid. Sebab itulah benteng terakhir. Para malaikat akan beribu-ribu hadir bersama kita. Satu orang akan punya teman 70,000 malaikat bila hadir di masjid, hadir majlis ilmu, hadir Allah Subhanahu wa taala. Yang kita harapkan hari ini adalah dalam menghadapi persoalan yang kita hadapi, yang paling mengerikan ialah yang disebut makhluk corona inilah. Sehingga iman kita lemah, seolah corona lebih hebat dari Allah. Corona ini makhluk Allah dia, tentera Allah dia. Tidak ada manfaat mudarat kecuali izin Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah laksanakan dengan perintah kita laksanakan, menjaga jarak, hand distance, pakai cuci tangan, pakai masker, kemudian segala macam cara. Tetapi kita mesti yakin hadirin bahawa orang-orang yang mengamalkan masjid, orang-orang yang membaca Al-Quranul Karim, maka Allah menjauhkan daripada bala bencana. Sebab itu saya membuat seruan, kalau boleh selepas Jumatan, Pak Imam membaca Kulhu 7 kali, Al-Falaq 7 kali, Anas 7 kali, dan berdoa. Kata Rasulullah akan diberi jauh dari mara bahaya sampai Jumatnya akan datang. Kita dapat bantuan sekarang ada 3M, betul tak? Pemerintah tambah lagi 5M, Pak. 5M ya. Tapi kita orang Islam dengan rahasia kita kasih pemerintah 6T. Jangan takut. Pertama, jaga takbiratul ula.
azan, semuanya berada di masjid atau di rumah atau berjamaah atau di kantor atau di manapun, jaga takbir terulah. Kemudian usahakan jaga tahajud malam hari walaupun 2 rakaat, minta pada Allah, ya kan? Kemudian jaga tasbihat, ya, zikir, tasbihat. Kemudian jagakan tundukkan pandangan, karena pandang kita ni banyak merawang, tunduk pandangan insya-Allah. Dan kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah kita berlindung. Tidak ada teori apapun selain kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kami mengharapkan perjuangan kita ini mengajak orang ke masjid ini seperti zaman Rasulullah SAW. Kembalikan manusia ke masjid, kembalikan manusia mengajak ke masjid, sehingga kita mulai hidup di zaman Rasulullah SAW. Kalaupun kita mati syahid kerana corona, berarti Allah angkat azab kubur kita. Sebab orang yang mati kerana wabah, itu dah mati syahid. Dan hadirin mulia, kita ni diciptakan Allah sebagai makhluk yang terbaik. Ukhrujat linnas, itulah makhluk yang terbaik. Kuntum khairul ummah, sebaik umat kita ni lah. Para nabi yang ada 124,000 tu Pak, tambah 303 rasul, tambah 25 ulul azmi, tambah para Anbiya Islam tu masih hebat umat akhir zaman. Kenapa dia? Karena dia suruh keluar kepada seluruh manusia. Kalau umat terdahulu, nabi terdahulu hanya satu umat saja, Yahudi, Nasrani, kaum Madian, kaum Ad. Tapi akhir zaman ni seluruh umat. Kita ni umat terhebat karena tugas kita. Tugas kita ialah mengajak orang kepada kebaikan, melarang berbuat mungkar. Tapi jangan kita merasa ada judi sana, ada disko sana, ada galepat. Tidak. Yang paling bahaya ialah syirik. Yang kedua ialah orang tinggalkan solat. Kita akan besar Pak, kita akan besar di mata Allah. Siapa orang besar di mata Allah? Siapa orang hebat di mata Allah? Orang yang membesarkan solat, orang yang mengutamakan solat, orang yang menseriuskan solat, maka dia besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kami ini berlatih-latih ini 40 hari dalam kunjungan kami dalam perjalanan ini. Direncanakan akan ada 10,000 jamaah bergerak se-Indonesia sekarang ini dalam suasana pandemi Covid ini. Kita berdoa semoga Allah mudahkan. Amin. Kalaupun tidak diberitahu tidak dapat di masjid, kita di rumah saja. Tak dapat di rumah, di mana dapat? Yang penting beritahu umat Islam seluruhnya kembali taat pada Allah Subhanahu wa taala, ikut sunnah Rasulullah SAW. Insyaallah. Atas segala perhatian kami ucapkan terima kasih. Kita tutup dengan tasbih kepada Najis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, official.